nggak teman-teman? Atom merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu atomos, yang berarti tidak dapat dipotong. Dengan kata lain, atom merupakan partikel terkecil yang ada dalam suatu unsur yang udah nggak bisa dibagi, diciptakan maupun dimusnahkan. Jadi, suatu unsur nggak bisa terbentuk kalau dalamnya tidak ada atom, teman-teman. Partikel-partikel kecil yang ada dalam atom disebut subatom, di antara lain proton, neutron, dan elektron. Kalian perlu tahu nih teman-teman, kalau sebelumnya udah ada beberapa pendapat mengenai teori atom dari beberapa penemu nih. Nah, yang pertama ada John Dalton. Menurut Dalton, atom adalah bola padat yang nggak dapat dibagi lagi, karena atom sendiri udah yang paling terkecil. Tahu nggak kalian, model atom yang dikemukakan oleh Joseph John Thomson sering diumpamakan seperti kismis yang ada dalam roti loh. Tentu kalian pernah lihat gimana roti yang di dalamnya ada kismis. Menurut Joseph, atom itu seperti roti kismis. Adonan rotinya bermuatan positif dan ada yang bermuatan negatif di beberapa tempat. Yang ketiga, Ernest Rutherford. Menurut Ernest, atom itu seperti bola yang di tengahnya ada inti atom sebagai pusat massa yang bermuatan positif dan elektronnya yang mengelilingi inti atom. Nah, yang terakhir ada Niels Bohr. Teori Ernest Rutherford telah disempurnakan oleh Niels Bohr. Menurut Bohr, atom itu terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan elektron yang mengelilingi inti atom, yang biasa kita sebut dengan kulit atom. Ternyata ada banyak loh hubungan mengenai teori atom dalam kehidupan kita sehari-hari. Mau tahu? Mau tahu aja? Mau tahu banget? Wow, no! Yuk disimak! Yang pertama, ada pada bidang energi dan teknologi. Contoh pertama yaitu listrik. Di dalam teori atom dijelaskan bagaimana elektron bergerak dan menghasilkan listrik. Ini memungkinkan pengembangan teknologi listrik yang kita gunakan sehari-hari. Yang kedua yaitu baterai. Prinsip teori atom juga digunakan dalam pengembangan baterai yang memungkinkan kita menyimpan energi untuk digunakan dalam perangkat elektronik. Contohnya, handphone yang kita gunakan sehari-hari. Yang kedua, ada pada bidang kesehatan dan medis. Contoh yang pertama yaitu radioterapi. Teori atom digunakan dalam pengembangan radioterapi yang memungkinkan kita untuk mengobati kanker menggunakan radiasi. Contoh yang kedua yaitu imaging medis. Teori atom digunakan dalam pengembangan imaging medis seperti MRI dan CT scan yang memungkinkan kita untuk melihat struktur internal dalam tubuh kita. Teori atom digunakan dalam pengembangan pengolahan limbah yang memungkinkan kita mengolah limbah radioaktif dan mengurangi dampak lingkungan. Teori atom digunakan dalam pengembangan pengolahan air yang memungkinkan kita mengolah air limbah dan menghasilkan air bersih. Nah, yang terakhir pada bidang komunikasi. Contoh yang biasa kita temukan yaitu komunikasi radio. Teori atom digunakan dalam pengembangan komunikasi radio yang memungkinkan kita berkomunikasi dengan menggunakan gelombang radio. Satu, dua, tiga. Nah, yang pertama Teman-teman tahu nggak? Cepat mau jalan. Udah bisa. Ya. Joseph John Thomson. Assalamualaikum. Aku lupa, tunggu. Tahu nggak teman-teman, model atom yang digunakan? Kenapa digunakan? No. Nggak teman-teman, model atom yang dikemukakan oleh Joseph John Thomson ini sering diumpamakan seperti kismis. Kenapa sering ada rotina? Teori atom kan dalam